seniman di Bali tidak boleh luput yang namanya taksu. Iya, benar. Nah, taksu. Taksu itu adalah jati diri, identitas diri, yang dilakoni secara sungguh-sungguh, sabar dan ikhlas. Ada dalam referensi disebutkan ulah pagah amuter tutur pinahayu. Mau artinya apa itu? Hobi dan bakat yang 9,9% mengalir aja gitu ya. Mengalir begitu saja, melakoni terus tekun, ketemu dengan namanya identitas saya. Oh, siapa Pak Oyan Juwana itu? Oh, yang jadi Dadong Herod. Kayak gitu. Itulah konsep ulah pagah tadi, karena saya berkesenian dipakai rasa. Rasa gamo budi tepat, sundaram siwam saktwam. Akhirnya dari proses ini saya baru menyadari bahwa oh memang betul sastra yang menyebutkan ulah pagah amuter tutur pinahayu tekun kan memutar berkreativitas berdasarkan kebenaran didasari dengan rasa kan gitu dan kesucian hati. Sehingga saya ketemu dengan sosok pemeran Dadong Lerod ini. Saya tidak pernah punya ide, gitu ya? mempunyai ide kan saya jadi Dadong. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang santai. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena saya adalah salah satu fan beratnya ketika menonton seni pertunjukan. Siapa yang tidak kenal Dadong Rerod? Dadong Rerod adalah sosok tua yang kumo tetapi cukup menghibur dan bahkan guyonan-guyonan segarnya selalu menghibur kita. Nah, sosok Dadong Rerod aslinya saya hadirkan sekarang di tengah-tengah kita. Yang sesungguhnya beliau adalah Wayan Juwana. Nah ini sosok Dadong Rerod yang tua bangka tetapi sebenarnya ganteng gitu. Selamat datang Pak Juwana. Selamat datang Pak Agung. Terima kasih sudah hadir di studio Weekend. Ya, terima kasih kembali Pak Agung. Ya, saya kenal dengan beliau dan saya penggemarnya. Jadi saya sering nonton juga. Inilah Dadong Rerod kita. Pak Juwana. Iya, dia. Ini yang menarik saya untuk bincang hari ini adalah kenapa Pak Juwana memerankan tokoh wanita lagi ya, tua, kemudian apa yang menginspirasi itu? Ceritanya gimana nih ceritanya? Begini Pak Agung, mohon maaf sebelumnya saya menyapa untuk netizen ya. Ya, sahabat Weekend. Sahabat Weekend untuk Wisnu Murti channel ini. Terima kasih sudah diundang dan untuk memberikan penjelasan pengalaman di dalam saya berkiprah sebagai seniman di Bali. Ya. Pemeran saya sebagai Bondres Dadong Lerod, pemeran Bondres Dadong Lerod itu awal perjalanannya sangat panjang sekali Pak Agung. Perjalanannya sangat panjang sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Dan baru saya percaya konsep seniman di Bali tidak boleh luput yang namanya taksu. Iya benar. Nah, taksu. Taksu itu adalah jati diri, identitas diri, yang dilakoni secara sungguh-sungguh, sabar dan ikhlas. Ada dalam referensi disebutkan ulah pagah amuter tutur pinahayu. Mau artinya apa itu? Ya, ulah pagah yang celana Bali ini kes jemeteng ning selagang tekuni. Iya. Amuter itu kita berkreativitas, beraktivitas sesuai dengan kompetensi kita, supaya dengan skill dan kemampuan kita masing-masing. Jadi fokus gitu ya. Ya, kemudian muter tutur itu pesan-pesan ajaran agama, baik itu picekat yang berupa tradisi, gugon tuon, seperti ini. Rahayu itu sudah pasti kebaikan. Nah, konsep inilah yang akan nantinya kita akan mendapatkan sebuah taksu dalam berkreativitas di bidang khususnya saya seni drama tari tradisional Bali. Kalau disimpelkan dalam bahasa Indonesia ini apa itu tadi itu? Ini menarik itu.
Untuk melahirkan taksu, Untuk melahirkan taksu itu satu tekun, sabar, ikhlas, menjalankan profesi, skill kemampuan kita didasari dengan kebenaran sesuai dengan ajaran agama. Itu Indonesia. Oh, iya. Nah, Jadi kerjaan apapun kan juga tidak hanya seniman, tetapi konsep itu sudah dipegang teguh oleh para seniman. Secara umum, secara umum. Iya, benar, Dan tapi lagi saya seniman sebenarnya spesifik. Nah, selanjutnya ada disebutkan dalam seni rasa, gama, budi, tepat. Apa lagi itu? Rasa ini yang disebut dengan sundaram dalam ajaran agama Hindu. Sundaram ini adalah estetika. Estetika itu adalah keindahan. Keindahan inilah yang secara umum alami oleh alam Bali. Itu namanya keindahan yang murni. Kemudian keindahan yang dibuat oleh manusia namanya karya seni. Pakai rasa. Kemudian rasa gama. Gama ini adalah kebenaran. Kebenaran. Kemudian siwam, sundaram, siwam, satyam. Kemudian rasa inilah sundaram, siwam ini adalah kebenaran. Yang namanya rasa, gamo ini menumbuhkan siwam. Budi tepat ini adalah satyam. Satyam ini adalah kesucian. Nah, jadi konsep dalam ajaran agama Hindu, kita mengimplementasikan, membuat satu karya seni dipakai rasa, didasari dengan kebenaran, kesucian hati yang tanpa pamrih, ikhlas. Sehingga taksu itu akan datang. Itu taksu secara agama. Kalau sekarang dalam Bali, ya itu sudah tentu ada dalam estetika keindahan Bali yang namanya seniman Bali, ada dua seni yang taksu niskala dan taksu yang skala. Taksu skala ini kita belajar, baik itu sebagai seni penari, baik itu penabuh, belajar, melatih, karena ini terkait dengan tubuh, wiraga, wirama, wirasa. Kan itu ada disebutkan tadi. Kemudian taksu niskala tetap dengan nunas ija. Nah, itu kepercayaan yang sulit untuk diterjemahkan. Saya sudah melakoni 30 tahun jadi seniman dari SMA yaitu SMKI Sekolah Menengah Kerawatan Indonesia, kemudian melanjutkan perguruan tinggi waktu itu namanya Sekolah Tinggi Seni Indonesia tahun STSI ya tahun 1994 saya tamat, kemudian menjadi seniman. Jadi seniman, setelah jadi seniman sudah punya nama sedikit, langsung dipanggil untuk sekolah di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Oh, jadi dua ini ya? Ya. Jadi ada sekolah seninya, ada sekolah agamanya, filsafatnya. Jadi klop dia. Ya. Kenapa ide saya seperti itu? Di zaman milenial ini, anak-anak muda sebagai seniman, baik itu koreografer, komposer, sutradara, tadi, dia itu lebih banyak menampilkan pengaruh-pengaruh seni dari luar. Jadi estetika gerak, estetika apapun yang ditampilkan itu sehingga kesannya overload, karena apalagi pengaruh teknologi. Maklum ya ada zaman milenial kan, teknologi itu mempengaruhi kita. Nah, tapi saya ke agama itu bagaimana estetika itu yang ada fungsi dan makna. Nah, jadi agama harus gininya. Karena saya jadi seniman, estetika saya harus berdasarkan fungsi dan makna. Ada fungsi dan makna, tidak hanya estetika yang overload. Nah, begitu. Nah, ini luar biasa ini. Saya baru tahu juga. Ternyata sosok Dadong Rerot yang dalam pikiran saya adalah orang yang autodidak, kemudian ya mengalir begitu saja. Ternyata punya background keilmuan yang lengkap. Di satu sisi ada sekolah seninya, baik itu SMKI maupun di ASTI STSI, lanjut kemudian IHDN. STSI bukan suami takut istri. Tapi kemudian di agama berarti ada dua titel ya. Ya, di sana kan kebetulan ada Fakultas Brahma Widya. Brahma Widya itu filsafat agama. Filsafat agama. Oh, nyambung ini. Nyambung jadinya. Nyambung antara gerak dan
tari Ya. dengan filsafat. agama. Nah, Jadi kan berarti perpaduan ini yang melahirkan sosok Dadang Rerot itu? Enggak, bukan. Justru yang lebih mantap, lebih tajam, lebih bermakna jadinya kita jadi seniman. Kenapa seperti itu? Konsep saya dulu ulah paga amun tertutup pinayu jemateng ning tekuneng ning tiang tidak pernah akan ingin menjadi gini karena hobi dan bakat yang 9,9% mengalir aja gitu ya. Mengalir begitu saja, melakoni terus tekun, ketemu dengan namanya identitas saya. Oh, siapa Pak Oyan Juwana itu? Oh, yang jadi Dadang Rerot. Kayak gitu. Itulah konsep ulah paga tadi karena saya berkesenian dipakai rasa. Rasa Gamo Budi Tepat, Sundaram Siwam Satwam. Akhirnya dari proses ini saya baru menyadari bahwa oh memang betul sastra yang menyebutkan ulah pagah amuter tutur pinahayu tekun kan memutar berkreativitas berdasarkan kebenaran didasari dengan rasa kan gitu dan kesucian hati. Sehingga saya ketemu dengan sosok pemeran Dadang Rerot ini. Saya tidak pernah membayangkan ide, gitu ya. Mempunyai ide kan saya jadi dadong, saya akan jadi begini. Tidak pernah, Gua Haji. Dulu saya tuh jadi seniman sifatnya ngayah. Sifatnya ngayah, dari ngayah menjadi upah. Setelah upah menjadi profesional. Berkah. Karena dia ingatkan pesan aku. Yan Juwana ingateng malunah yang rago berkesenian apa ben pergina sering kali turun ke masyarakat bergaul dengan masyarakat yang mempunyai desa mawa cara dresta yang berbeda-beda alih ane madaneng seraya kanti lahan ngalih timpal liun norono sugih mangluihana mitra sing ada kekayaan di melebihannya kita mempunyai teman yang banyak. Kalau dalam milenial sekarang itu yang disebut kolaborasi. Iya, kolaborasi. Padahal kita punya kan konsep tadi. Konsep tadi ya. Ajaran orang tua kita, ajaran agama kita mengajarkan bahwa banyak-banyaklah teman, itulah kekayaan. Iya. Sekarang kan di era milenial orang bicara ayo kolaborasi gitu. Iya, dasarnya kan ilmu. Warga guna mangruhur, norong sugih mangluihana warga guna mangruhur, ilmu kita miliki. Kemudian teman kita banyak punya. Nah, akhirnya apa? Itulah ada konteks dalam agama Hindu wasudewa kutumbakam kita adalah bersaudara. Pak Yan, aja lu Pak Yan. Nah itu padahal tidak ada apa kan. Nah, tapi teman yang banyak bisa menerima karakter teman. Nah, seperti itu akhirnya saya tamat tahun 94 di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar. Dulu kreativitasnya jadi mahasiswa pernah ngayah di Pariangan Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Ada odalan yang disuruh oleh Pak Inyoman Catra. Pak Inyoman Catra selaku dosen saya di STSI dulu disuruh membuat pertunjukan Remagong. Nah, dengan adanya Pesta Kesenian Bali, saya pernah dapat nonton penampilan Arjo Muani yang sudah tua-tua. Saya coba untuk berkreativitas membangkitkan Arjo itu kembali di dalam acara ngayah teman-teman satu kos tapi yang kembangkan ceritanya secara nasional yang bersifat lelucon. Nah, tapi lawakan ya kayak lawakan tapi pakem-pakemnya tetap. Contohnya rajanya bernama Datuk Rajo di Langit. Dari Minangkabau. Kemudian galonya likunya dari mana? Dari Madura tak iya kayak itu ya. Dari Madura tak iya sama Dek Cile sama Pak Codet itu dulu. Arjo Moni Printing Masnya kan. Nah, akhirnya kita setelah ngayah di sana seolah-olah ada suatu legitimasi artinya respon positif gitu. Pengesahan sekali lah dulu. Legitimasi gitu. Nah, kemudian itu sifat ngayah lalu di Batan Buah ada lagi susunan Arja kebetulan peran antagonis dan protagonisnya di sana ada susunan protagonisnya antagonis peran manis dan budohnya. Kemudian kita hanya peran budohnya aja 5 orang. Kebetulan bernyatu pentas. Kemudian legitimasi kedua. Black. Nah, begitu kami tamat di Sekolah Tinggi Indonesia tahun 94. Itu ceritanya masih mahasiswa itu ya? Masih mahasiswa. Tamat 94, 95 kami tamat tidak punya pekerjaan. Akhirnya
melakoni sungguh-sungguh terus di seni, bergabung di Sanggar Printing Mas Jalan Berduri. Yang waktu itu sebagai ketuanya lah Bapak Oyan Oklan. Pak Oklan. Di sanalah kami bernaung di bawah Printing Sanggar Mas itu juga kan Mas. sangat terkenal itu. Sangat terkenal, orang-orang hebat di sana. Akhirnya kami didanai, disponsori, dibentuk organisasi namanya Arjamani Printing Mas. Saya waktu itu pemerannya sebagai Mantri Budo. Ledek ciliknya Desa Rai. Nah, tapi kelompok itu adalah kelompok jebolan dari isi semua. iya. Ada meskipun ada tidak tamatan isi, tapi dia ahli agama, memang berbakat di bidang seni arja. Itu 5 orang ya. 5 orang dulu. Sayanya Sanggar Printing Mas disuruh untuk mensponsori kita. Saya sebagai koordinator disuruh untuk membentuk Arja Solas. Dibentuklah Arja 11 dengan proses ngayah tanpa memikirkan hasil. Tetap sesuai dengan ajaran agama, Dharma, Artha, Kama, Moksa. Dharma majuang maluning. Niscaya Artha lan kamu pasti Pasti ketemu. Dom lajah dadi mlemo maji malu. Dadi mlemo sing maji, yan bos sing maji meklo-meklo kar maji. Yan malu-malu dadi nak maji meklo-meklo bisa sing maji. Top. Kepada kan ning sana benar cerita anak dua nih kok. Ya akhirnya apa yang terjadi, sing maji ngayang secara niskala mungkin taksu sudah melingih bernaung di pura dalam Sumerta. Ke setiap malam ngayah pentas munut tirta wang supadani de batering kayang dalam Sumerta. Kemudian di sana kebetulan juga ada sesunan barong Landung Harja. Nah kan nemu gelang ada itu. Nyambung nemu gelang. Akhirnya didengar ya, di daerah Ubud dan Sanur itu ngebom Harjanya. Nah, waktu itu kan judulnya Siti Markonata ya. Gitu kan. Bagi logat ya, logat Maduranya. Madura sama logat Minangkabau. Datuk Raja di Langit mengadik duduk Bamanuan. Kata itu. Ya, orang itu ketawa loh. Bantu orang kematian laki. Gitu. Itu kan kita memang dapat ilmu di STSI ini, seni-seni yang di luar daerah Bali kita kolaborasikan dan jadi Arjamani. Kemudian terbentuk Arjamani 11, terkenal sampai 15 tahun lah. Di tengah-tengah 15 tahun kira-kira kurang lebih tahun ke-10 ada LSM internasional swasta. Waktu itu 2001 rasanya peledakan bom. Ya, bom Bali. Di Kuta Bom Bali. Di sana didengar Sanggar Printing Mas sangat maju untuk orang-orang mendengarnya bahwa apa yang mau dicari bentuk kesenian di Printing Mas. LSM inilah mencari ke Sanggar Printing Mas, ditunjuklah saya untuk melalui seni pertunjukan drama tradisional mensosialisasikan tentang pengobatan gratis bagi masyarakat yang terkena pasca trauma stress disorder. Nah, itu dari WHO, dari bom Bali itu ya. Ya, itu bom Balinya. Kemudian karena ada Arja ada organisasinya, kemudian tiang bentuk grup kecil dalam bentuk topeng dulu. Nah, topeng mensosialisasikan. Nah, terus setiap bulan direkam oleh Bali TV dan disiarkan bagaimana IMC International Medical Corps namanya LSM itu. IMC International Medical Corps memberikan penguatan gratis kepada masyarakat yang terkena pasca trauma stress disorder. Peledakan bom 1. Bom 2 lagi kan. Setelah bom 2 itu kembali LSM ini. Kami kehabisan cerita. Cerita apa yang saya kemas lagi, karena setiap bulan 2 kali pentas ke masyarakat direkam oleh Bali TV, disiarkan. Nah, ya, jadi masyarakat tahu ya. Iya, lambat laun akhirnya ketemu dalam suatu cerita yang namanya cerita Icedol. Apa itu cerita Icedol? Ada cerita rakyat namanya Icedol. Icedol ini orangnya lugu sekali. Nah, dia sukanya bergaul dengan anak-anak kecil, anak SD, SMP, padahal dia sudah dewasa. Udah umur 30-an lah gitu. Itu karakternya dia. Karena dia punya bapaknya punya putra hanya satu, Icedol saja. Itu pernah digarap ujian sarjana oleh Gusti Lanang Ardike. Nah, pernah dipakai. Nah, itu mau kembali dibangkitkan. Di sana di Icedol ini disuruh untuk mencari istri. Karena anak lugu belum. Istri itu yang bagaimana? Untuk apa? Untuk melanjutkan keturunan, gitu kata orang tuanya. Terus cari yang gimana? Cari cewek.
Di mana dicari? Di pasar. Yang tipe bagaimana dicari? Satu, irit makan. Sitang megai. Gitu ceritanya ini. Nah, icedol lalu jalan ke pasar. Semua pendatang-pendatang pasar itu ditanyai. Kerang medar. Sitang megai. Gitu orang lugu ya. Nah, dalam cerita rakyat itu adalah seorang nenek tua namanya Dadong Get-Get. Di cerita Cicedol. Iya, panjang sejarahnya riwayatnya Pak. Ketemu dengan Dadong Lerot ini. Dadong Get-Get yang kerjaannya dagang jualan di pasar. Di kebetulan lah Dadong Get-Get ini ditanya orangnya lugu. Kerang medar. Tapi yang di tiang ajang jero tiang nak hidup pedidian kene man tiang nasi ada harjani gen tiang bokanggo kang wang tiang irit pang dia ngon tiang ben mani. Kemudian lanjutnya sitang magai, kerang magai, yang sing tiang kerang magai lemah petang apa man tiang pangidang hidup. Jangan den, gitu. Ditanya lucu itu, Haji. Aduh, uling pidan buat yang seman halih kurenang. Itu yang lucunya gitu. Nah, waktu itu saya memerankan di Puro Dalam Bunutan, di Bunutin di sini Bunutan ya, di Bud Sayan itu. Di Bud Sayan di Puro Dalam yang masuk jalan ke timur ada Puro Dalam di sana. Bagaimana waktu itu pemeranan Dadong ini untuk cewek rasanya kurang nggak mau. malah nggak cocok ya. Nggak berminat ya kalau kayak jelek kan orang cewek itu kalau udah cantik pasti kan ya mau nggak mau. Saya dulu jadi penari mantri, jadi topeng, rubah aja coba saya aja. Iseng-iseng rias, disuruh teman apalagi. Saya dia pakai begitu baru keluar. Itulah saya percaya dengan ulah pagah amu tertutur pinayu. Lakoni sungguh-sungguh, sahabat ikhlas ketemu dengan jati diri yang namanya taksu. Waktu baru keluar di wantelan itu, woi surya luwer ken ulungan tsunami marah pesu kan. Terus wes niko selimputan kedek abria. Konen dia ngomong, baru yang batuk kan kedek anak-anak kau. Baru yang ngomong, weh tijap jalan ke pekan. Itu dah di luar di apa namanya di luar penafsiran ya. Tak berdaya kita melihat suasana. Ini yang namanya taksu secara niskala. Ulah dari konsep ajaran agama ulah pagah kamu tertutup pinahayu didasari dengan rasa yang berdasarkan kebenaran dan kesucian ikhlas tanpa pemerih. Ketemu saya di sana namanya Dadong Get-Get. Nah setelah itu baru pemeran pertama dilihatlah oleh sama Bali TV media sosial. Bali TV itu saya bilang terima kasih dengan Bali TV dengan orbitnya Dadong Lerot ini. Dilihat sama Bali TV. Waktu itu saya membentuk Bonres Salju Group. Salju Group itu dulu topeng sebenarnya zaman kepemimpinan Wali Kota Anak Agung Puspoyogo. Nah itu Salju itu terdiri namanya 3 S itu Sugamo, Salju L itu Gusti Lanang Ardike. Iya Lanang Ardike kan dari Ubud dia dosen diisi yang ada gininya artinya apa namanya pintar dari penasar. Terus yang terakhir Ju itu Juwana. Gitu. Mengembanglah Salju ini Arjonya tetap jalannya. Mengembanglah Salju ini dalam cerita yang ditayangkan di TV dengan kontrak International Media Corps. Ketemu dengan pemeran Dadong, dilirik sama IMC ini dipadukan dengan Lola Dogler. Lola dan Dogler di Kelungkung saya kolaborasikan. Pentaskan di Jembrano sama tetap mempertahankan bentuk baru. Kemudian dilihat lolaknya dalam paguyuban lawak dia copot oleh Gong Anak Agung Kosuci almarhum. Meledaklah viral dan memviralkan lola ini pun ulang tahun Bali TV kedua. Itu belum Dadongnya belum viral nih. Lola duluan ya. Ya Lola duluan. Begitu lola viral dipakai untuk presenter telekuis klip Bali. Kalau udah di Pinang saya Dadongnya ceret. Nah merasa secara finansial entah bagaimana ndak cocok Lola pergi Dadong lah sendiri sana. Gitu. Pelan neneknya pelan Dadongnya ketemulah dalam paguyuban lawak di bawah art direktornya Anak Agung Kosuci almarhum. Saya terima kasih kepada beliau dan sebagai sutradaranya
Bapak Ida Bagus Pujana, Bagus Apel. Apel ya, Komang Apel. Komang Apel ya. Kemudian pelaksana bentuk kolaborasi ini, paguyuban lawak ini adalah Iwayan Sugamo. Di sana saya diberikan naskah. Diberikan naskah, ada disebutkan di sana Dadong Rerod. Bukan saya punya ide. Oh. Jadi itu dari dalam naskah itu ya? ada Dadong Rerod. Nah, kemudian dipikirkan apa sih maksud Rerod? Padahal waktu itu saya menerangkan Dadong aja. Dalam cerita itu Dadong get-get. Dadong get-get ya. Nah, Dadong Rerod, oh cocok ini. Reinkarnasi, roda reinkarnasi. Akhirnya ketemu di sana. Jadi Dadong Rerod itu ada maknanya ya. Kita yang menafsirkan karena itu suatu kebetulan, suatu kebetulan dalam naskah itu Dadong Rerod ngaji. Nah, setelah saya tampil di paguyuban lawak, viral lah mulailah dikenal oleh masyarakat, kemudian terus didukung oleh presenter Telekuis Klip Bali TV, kemudian viral. Nah, dari sanalah sambil jalan dari nama Dadong Rerod ini menemukan beberapa lawakan-lawakan yang menceritakan tentang kehidupan sosial masyarakat, hubungan keluarga dengan keluarga, hubungan anak dengan orang tua dengan menantu, dengan hubungan dengan masyarakat, dengan pemerintah, didasari dengan ajaran agama. Ya, juga Swechan Sangyang Taksu. Begitu saya memerankan Dadong Rerod, begitu membaca suatu materi yang ingin ditampilkan, kecerdasan itu mulai timbul. Itu yang saya di luar akal, di luar nalar. Mulut ini kayak pir, Nggak belajar ya? Kita baca aja segini sampai di atas panggung, dia keluar. Tuh. Itu taksu itu. Ya itu dah mungkin saya nggak tahu ya. Kok cepat keluar dia penafsirannya. Nah gitu. Nah itulah akhirnya saya lebih dikenal oleh masyarakat memerankan Dadong Rerod. Di dalam berkarya seni sekarang, bagaimana saya menampilkan tokoh seorang nenek yang merubah wajah, dan itu pun memerlukan proses riasnya. Dan memang betul-betul kelihatan tua loh. Nggak, berulang kali itu merubah. Berulang kali, dulu nggak pakai kebaya, sekarang pakai kebaya, gimana yang pasnya. Makanya ulah pagah jamat dan terus akhirnya ketemu dia. Nah, dengan proses yang cukup lama akhirnya bagaimana saya menampilkan lawakan, artinya dialog, monolog, bentuk pertunjukan itu yang ada pesan. Pesan, tidak hanya semata-mata untuk membuat tertawa. Membuat tertawa itu kan lawakan itu banyak jenisnya. Benar. Ada yang pornografi, ada porno aksi, kemudian ada kehidupan sosial masyarakat, kemudian ada pencerahan agama, kan itu ya, gimana kemampuan kita untuk menyelipkan ajaran agama ini di sela-sela ketawa, meskipun pornografi, porno aksi, tapi ada pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini yang juga menarik bagi saya. Itu. Dalam saya melihat dan menyaksikan dia, kan saya sering sering manggil Dadong Rerod karena senang aja. Ini kan tidak mudah untuk mengemas sesuatu yang serius menjadi guyon sehingga nyampe ke penonton. Mereka tertawa sebenarnya, tetapi di balik tertawa itu ada pesan-pesan yang mereka terima, sampai kemudian dikontrak sama tadi IMC itu kan tidak main-main ya. Dianggap mampu untuk mempengaruhi persepsi masyarakat dan menyampaikan informasi-informasi yang sesungguhnya serius. Bom Bali, bayangkan tuh serius. Nah, gimana tuh caranya? Untuk mengemas materi. Materi itu menjadi sesuatu yang ringan, lucu, tetapi ngena gitu. Kemampuan seorang pelaku, pelaku. Tidak semua seniman bondres ya, seniman bondres. Lawak kan beda tuh. Kalau lawak itu kesan Indonesia itu beda. Stand up komedi misalnya beda ya. Beda. Ini bondres ya. Kita bondres. Bondres ini supaya dalam istilah seni itu ada namanya sekularisasi bahasa akademisnya. Perubahan fungsi. Dulu saya bondres itu hanya perubahan fungsi, bagaimana kehidupan masyarakat itu yang di dalam calon orang itu lucu. Ada nih cungi, ada nih bengor, kan gitu. Ada nih bongong, kayak gitu. Nah, tapi yang punya ide bagaimana pemeran seorang nenek ini dia cengeng, rewel, tetapi tujuannya baik. Dan selalu benar loh pesan-pesannya. Karena dari pengalaman. Nah, itu pengalaman. Di zaman gen milenial ini,
anak-anak muda kita yang dipengaruhi oleh teknologi, tidak boleh lepas dengan teknologi. Nenek itu tetap budaya, sosial, agama, dalam budaya dan tradisi tidak boleh hilang yang di Bali. Nah, itulah yang berusaha mencari sebuah dialog, pingpong dialog berdasarkan agama yang mengandung pesan, apakah itu purno, padan, tapi tetap ada pelurusan. Tetap ada pelurusan. Iya. Tak boleh gitu. Yang mau menampilkan sebuah purno, lawakan purno, karena masing-masing daerah tidak tentunya sama kesenangan benar. jenis bebondresannya. Nah, kalau mungkin daerah Tabanan agak purno udah senang. Kalau di Sukawati daerah Gianyar aja belum tentu sama. Kalau Sukawati orangnya agak ya perhitungan lah, ini apa lawakannya. Gado-gado nano-nano nih. Itu kan ya. Harus tahu karakter juga kan. Ya. Dimana kita harus pentas itu kan harus survei dulu kan. Kita harus dari pengalaman itu lah. Oh iya, kalau kelungkung ini sukanya, kalau gini harus terus peka itu. Nah, setelah kami mencoba membentuk atau mengimplementasikan lawakan ini, purno ini dikemas contoh. Saktinya laki-laki, kekuatan laki-laki ada pada wanita. Yang cilekat dari kulo, ada dari kulo yang cai lekat dari Satpol PP, dadong kada di Betara. Betara apa sang suratmu kan agama itu yang bertugas mencatat semua perilaku manusia di dunia ini. Karena agama ada masa kita membentuk ini, membuat sulawakan. Ya kalau dadong jadi sang yang suratmu, misalnya ijebog, saya akan jadi Mahadewa Siwa, pimpinan dewa. Oke, kalau you jadi Mahadewa, pimpinannya dewa, nenek akan jadi, dadong akan jadi Joda Akbar. Ya, apa hubungannya? Kok tiba-tiba Joda Akbar, sedangkan tadi suratmu Mahadewa Joda Akbar diberikan? Kan sebuah kok bisa timpang gitu kan? Nah, apa yang dadong sebutkan itu karena ada dalam suatu filsafat. Dalam cerita Joda Akbar lah penentu kejayaan Raja Taj Mahal. Jalaluddin menjadi raja di raja yang digemari oleh ibu-ibu. Oh gitu ceritanya. Filsafatnya kekuatan laki-laki ada pada wanita. Sangkal di Bali ada sang yang Trisakti. Siwa saktinya siapa? Parwati. Brahma siapa? Saraswati. Wisnu nama Dewi Sri. Kan gitu ya. Filsafat. Iya benar. Kalau di tafsir juga, nah, contoh ya tuh ya. Mana lebih kuat? Laki-laki sama perempuan, sama wanita? Laki-laki kekuatan. Iya, itu kan berdasarkan persepsi Anda. Tapi kalau saya wanita, kenapa wanita? Hanya wanita yang mampu membawa 2 gunung dan sebuah danau yang lebat. Laki-laki kemampuanmu hanya bisa membawa sebuah butir telur dan 1 burung kuntilanak. Kan terbungkus itu. Iya. Nah, dari sanalah ada angkal nak luh. Di sana perlu filsafat juga. Nak luh tuh bagaikan tanah yang bom mendui oko. Pada wanita ada tempat kehidupan, ada sumber kehidupan. Angkal yang nak lubunglah uke, mendui piana, engkau sang ibu. Sama dengan tanah yang kita pijak adalah ibu pertiwi. Di sini kita cari contoh. Itu kecerdasan, harus membaca beberapa sastra-sastra ajaran agama. Apa yang ditanam itu akan tumbuh. Nanam pohon bambu, pohon kelapa yang tumbuh berbuah kelapa. Benar. Iya, pada wanita juga. Iya. Hanya sebuah sosis loh ditanam. Nah, kita kan jadi benar ya. Bisa melahirkan. Bisa melahirkan sebuah lawak. Tapi ada pesannya. Iya, nah, saya tanya lagi. Sedalam-dalamnya tanah itu digali, yang coba lihat sekerang benci nyongcong tanah apa pesu? Air adalah sumber kehidupan. Coba kamu punya istri, sekarang menyongcong apa yang keluar? Air juga. Makanya air adalah sumber kehidupan. Gimana konteksnya dalam agama? Sebesar apapun yadnyamu, upacaramu, penyelesaiannya yang terakhir. Urun tirta saking luhur agama. Pemangkune menyiratang mangu lencok muncrat mumul cerit. Air kan? Iya benar. Itu diperlukan kecerdasan pengproses
pementasan yang panjang sehingga menemukan satu disambung lagi sehingga itu kecerdasan itu tidak dapat dari ada yang beberapa spontan, ada yang bersumber daripada ajaran agama. Itu dasarnya kan? Itu dasarnya. Kemudian dasar inilah yang kemudian disampaikan dalam bentuk cerita tadi. Cerita kan, tadi gitu. kan. Dan penyampaiannya ringan gitu. Ringan. Nggak nyampe dia. Nggak nyampe. Ya itu turun jadi serius kali ini aja. Makanya Tiang terima kasih kepada kemarin saya pernah dapat jadi narasumber di untuk seminar di Unhi. Bagaimana penerapan ajaran kepemimpinan Astabrata dalam membangkitkan karakter generasi milenial. Setelah didengar di sana, saya rias gini, tidak bisa dong. Nah sekarang undiknasnya lagi, undiknasnya saya mau jadi narasumber pakaian dadong. Pakaian dadong tentang taksuda. Lebih enak jadi dadong daripada gini, lebih formal gini. Kalau jadi dadong enak deh keluarinnya cepat kali gitu. Waktu ini Gaji boleh mahasiswa milenialnya sudah mungkin ingin kita namanya kampus merdeka kan merdeka belajar. Merdeka loh belajarnya bebas. Enak dia menikmati. Nah, maka diperlukan bentuk-bentuk bonres artinya pertunjukan drama tradisional yang memberikan pesan yang zaman. Tinggal ke Warma Dewa aja nanti. Nah, Bapak Ketua Yayasan harus ke Warma Dewa ini. Warma Dewa kan. Untuk mahasiswa anak-anak milenial. Iya, untuk anak milenial ini waduh berat nih anak milenial waduh Haji. Iya. Bukan berat sih, cuman gimana caranya biar mereka nyambung. Nah, itu kan zamannya beda nih gitu. Iya, dia nanya pun mereka tuh soleh-soleh. Iya, oke, sahabat weekend. Ternyata menjadi Dadong Rerod itu adalah sebuah proses gitu. Ya. Bagaimana Bapak Wayan Juwana gitu. Adi Saputra. Lengkap ya. Bapak Juwana Adi Saputra ini menjadi Dadong Rerod ceritanya ternyata panjang. Dan prosesnya juga skala gitu ya. Jadi tidak mudah. Nah tadi juga Mbak Dadong Rerod, saya lebih pasif bicara Dadong Rerod nih, bercerita tentang calon arang. Dan calon arang sekarang juga menjadi sesuatu yang sedang digemari oleh anak-anak muda. Tetapi yang saya lihat di lapangan itu anak muda ini melihat calon arang itu hanya pada saat keluarnya range dan bangke-bangkean yang ke semua itu, bangke mata gitu. Dan kita akan kulik nih tentang cerita calon arang.